Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3461 Kepala Divisi Ketiga. 18 pangeran militer kelas 1 di ibu kota Dewa kini telah mengirim 100.000 tentara elit keluar istana Longfeng. Mengapa hal ini membuat Lin Bai sedikit bingung? Jika dikatakan bahwa untuk melindungi kota para dewa saat ini memiliki begitu banyak prajurit yang masuk. Memang benar bahwa perlindungannya harus diperkuat. Namun, pangeran militer kelas 1 tidak perlu melakukannya. Kirimkan penunggang kuda untuk melindungi mereka. Secara logika, itu seharusnya adalah komandan kekaisaran. Jenderal bertanggung jawab atas ketenangan kota Tuhan. Tidak perlu komandan militer kelas 1 untuk mengirim tentara bawahan. Para prajurit dan kuda yang dilatih oleh pangeran militer kelas 1 semuanya adalah prajurit mereka sendiri. Mereka adalah prajurit pribadi. Mereka hanya akan mematuhi perintah pangeran militer. Jika tentara tersebut memasuki ibu kota dewa, mereka akan menimbulkan kekacauan jika tidak. Hati-hati. Dengan cara ini, kerajaan suci akan mengatur posisi jenderal kekaisaran di ibu kota ilahi, khususnya untuk mengirim tentara dan kuda di ibu kota ilahi untuk melindungi keamanan ibu kota ilahi. Itu menarik, Lin Bai tertawa pelan. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari ini. Lu Yin tertawa pelan. Lin Bai mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Itu tidak mengherankan. Sebaliknya, dia menantikan untuk melihat hal aneh apa yang akan terjadi hari ini. Saat Lin Bai dan Lu Yin sedang mengobrol, seorang lelaki tua kurus keluar dari tempat itu lagi. Pria ini mengenakan jubah resmi dan terlihat cakap. Dia memiliki senyuman di sudut mulutnya dan matanya yang ramah. Dia tidak begitu mendominasi. Sebagai markis pedang besi, juga tidak mendominasi seperti Perdana Menteri kanan. Matanya yang tajam dipenuhi dengan kelembutan. Saya telah bertemu dengan Perdana Menteri kiri. Kita akan bertemu dengan Perdana Menteri kiri. Lin Bai mendengar seruan semua pejuang di antara penonton, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini ternyata adalah Perdana Menteri kiri. Menteri Kerajaan Suci. Perdana Menteri Zuo tersenyum dan memberi hormat kepada hadirin, dan berjalan perlahan menaiki tangga ketiga. Tidak ada pelayan yang mengawalnya, tapi dia tampak seperti kakek tua yang sederhana. Pada langkah ketiga, para pangeran militer berdiri satu demi satu untuk menyambut mereka dan bertukar salam. Tai Jianhou melakukan hal yang sama. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu, tapi fisikmu masih sangat kuat. Aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tidak bisa melakukannya lagi. Lagi. Saya ingat bahwa saya mengikuti markis di utara dan selatan, tetapi sekarang dia sekarat. Anda bahkan tidak bisa pergi ke ibu kota dewa di mana Anda berada." Zuo Xiang berjalan sambil tersenyum, dan mulutnya terisi dengan senyuman seorang teman lama. Lin Bai tahu bahwa Zuo Xiang dan Tai Jianhou memiliki hubungan dekat. Melihat Tai Jianhou dan Zuo Xiang mengobrol, Lu Yin berbisik, Zuo Xiang pernah mengikuti Tai Jianhou di utara dan selatan, dan dianggap sebagai pengawas. Kemudian, ketika perang mereda, dia kembali ke ibu kota dan menyegel Zuo Xiang. Kekuasaannya luar biasa, tetapi Perdana Menteri kiri itu adil dan tegas, tidak semulus dan secanggih Perdana Menteri kanan, jadi dia tidak punya banyak teman. Kami, Markis, adalah satu. Lin Bai mengangguk sedikit, dan saya juga dapat melihat bahwa Perdana Menteri kanan mulus, tetapi Perdana Menteri kiri kelihatannya sangat kuno. Perdana Menteri Zuo mengobrol lama dengan Markis Taijian, dan kemudian dia perlahan berjalan ke tempat duduknya di bawah kepemimpinan pelayan. Kursi Perdana Menteri kiri berada di sebelah Perdana Menteri kanan. Setelah kedua Perdana Menteri duduk, mereka mulai mengobrol dan tertawa satu sama lain. Mereka tampak seperti teman lama. Tidak ada kesenjangan di antara mereka. Salam kepada Raja Naga. Salam kepada Raja Phoenix. Salam kepada Raja Naga. Salam kepada Raja Phoenix. Pada saat ini, terdengar ledakan teriakan, dan Raja Naga Keyan dan Raja Phoenix masuk ke dalam. Tempat tersebut berdampingan. Raja Naga Lin Bai sudah melihatnya, tapi dia melihat ke arah Raja Phoenix. Orang ini sebenarnya adalah seorang wanita. Dia tampak seperti berusia awal 30-an. Dia mengenakan gaun putih, dengan mata Phoenix dan alis Willow. Matanya beriak dan menggoda. Dengan sejumput tule di wajahnya, samar-samar terlihat sepasang bibir berwarna merah ceri di bawah tule, yang memikat, menambah godaan. Ketidakdewasaan gadis itu telah memudar, dan Master Phoenix lebih dewasa dan intelektual. Matanya terfokus, dan tatapan tajamnya menambah sepertiga semangat pahlawan wanita dalam dirinya, membuatnya semakin luar biasa. Setiap tahun, Raja Naga datang bersama Raja Phoenix. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antara Istana Naga dan Paviliun Phoenix.
Fakta bahwa kedua orang ini bersatu berarti ini hanyalah kompetisi dan tidak akan merusak keharmonisan. Lu Yin secara alami tahu mengapa Raja Naga dan Raja Phoenix bersatu. Secara alami, itu untuk menunjukkan keharmonisan antara Istana Naga dan Paviliun Phoenix. Raja Naga dan Raja Phoenix menaiki anak tangga ketiga. Setelah menyapa para pangeran militer di sepanjang jalan, mereka berjalan ke tempat duduk mereka. Tempat duduk kedua orang itu juga bersebelahan, tepat bersebelahan. Raja Naga dan Raja Phoenix ada di sini, dan divisi ketiga kerajaan suci akan menyusul. Lu Yin tertawa pelan. Seperti yang dikatakan Lu Yin, tidak lama setelah Raja Naga dan Raja Phoenix memasuki tempat tersebut, terjadilah guntur yang menghancurkan bumi dari langit. Lin Bai dan Lu Yin mendongak dan melihat sesosok muncul di langit. Dia mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang berkibar tertiup angin, alis tebal dan mata besar. Meskipun dia setengah baya, dia memancarkan rasa hormat yang menakjubkan. Sikap mendominasi. Kepala Divisi Pembantaian Naga, Zhang Wu. Lu Yin berbisik, menatap pria ini dengan rasa kagum yang mendalam di matanya. Memang benar pemimpin dari tiga divisi sangat mendominasi. Lin Bai hanya bisa menghela nafas. Saat pemimpin divisi pembunuh naga muncul di panggung, semua prajurit di ruangan itu terkejut. Saya pernah bertemu Tuan Wu, sekretaris utama divisi pembunuh naga. Saya pernah bertemu Tuan Wu, sekretaris utama divisi pembunuh naga. Semua orang memberi hormat. Bahkan Tai Jianhou mengambil gelas anggurnya dan menunjuk ke Zhang Wu. Zhang Wu turun dari langit tanpa seorang pelayan yang membimbingnya, jadi dia secara alami mendarat di kursi dan duduk. Wajah seriusnya tidak menunjukkan senyuman apapun. Bahkan ketika dia menghadapi dua Perdana Menteri, Master Naga dan Master Phoenix, begitu juga dengan para pangeran militer, dia menyapanya dengan tegas. Dengan wajah datar dan sedikit anggukan, dia menjawab. Tampaknya semua pangeran militer ini tahu bahwa pemimpin divisi pembantaian naga memiliki temperamen yang aneh, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Setelah menyapa, mereka hanya minum sendiri. Zhang Wu, kepala divisi pembantaian naga, baru saja duduk. Di pintu masuk venue, sekelompok orang segera masuk ke venue dan langsung menuju tangga ketiga. Mereka bergerak dengan tertib dan sangat kecepatan cepat. Di antara kelompok orang ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah resmi adalah yang paling menarik perhatian. Kepala Departemen Pedang Gantung, Ming Yuan. Lu Yin menatap lelaki tua di antara sekelompok orang dan berbisik kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai melirik ke arah kepala divisi Xuanjian, dia tidak terlalu memperhatikan, malah matanya tertuju pada seorang wanita di sebelahnya, orang ini adalah San Xiaonan. Kepala Divisi Xuanjian berjalan ke arah Iron Sword Marquis dan berhenti untuk mengobrol dengan Iron Sword Marquis untuk beberapa kata seperti biasa. San Xiaonan, yang mengikuti Kepala Divisi Xuanjian, melirik Lin Bai dan mengangkat alisnya, dengan senyuman di bibirnya. Tidak lama kemudian, Kepala Divisi Xuanjian pergi, diikuti oleh San Xiaonan. Saudara Lin, sepertinya gadis ini adalah kenalan lamamu. Lu Yin secara alami melihat senyum San Xiaonan pada Lin Bai. Setelah mereka pergi, Lu Yin berkata sambil tersenyum bercanda. Saudara Lu, kamu harus tahu bahwa menjadi sasaran divisi Xuanjian di ibu kota ilahi bukanlah hal yang baik, terutama senyuman pendekar pedang yang bertanggung jawab atas divisi Xuanjian, yang lebih menakutkan daripada Raja Neraka. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Iya, Lu Yin terkekeh. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjalan ke tempat tersebut lagi, dia mengenakan jubah putih, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, dia memegang tongkat kayu mati dan duduk di punggung rusa putih. Rusa putih memiliki 4 kuku di udara dan mengangkat kepala mulianya. Kepala itu, di tengah seruan semua orang, perlahan berjalan ke tempat tersebut dan berjalan menuju langkah ketiga dari udara tipis. Saya telah melihat Tuan Kekaisaran. Semua prajurit berdiri dan memberi hormat. Bab 3462 4 Pangeran. Saya telah melihat Guru Kekaisaran. Di tengah penghormatan serius dari semua prajurit yang hadir, Guru Kekaisaran berjalan ke tempat tersebut. Rusa putih berjalan dalam kehampaan di setiap langkahnya, tidak lambat atau lambat, mulia dan luar biasa, dan penguasa kekaisaran di punggung rusa putih seperti makhluk abadi yang mengembara, bebas dan mudah. Tuan Kekaisaran Cao Dao. Dia juga kepala divisi Tianjian. Lu Yin tertawa dengan suara rendah. Lin Bai melihat semua prajurit yang hadir berdiri dan memberi hormat. Bahkan 18 pangeran militer kelas 1, Raja Naga dan Raja Phoenix, 2 Perdana Menteri di kiri dan kanan, Kepala Divisi Pembantaian Naga, dan Kepala Divisi Pedang Gantung juga berdiri dan memberi hormat pada saat yang sama. Tentu saja, ini status Master Nasional jauh di atas orang-orang ini.
Permisi semuanya. Saya sudah tua, jadi saya tidak akan datang untuk mengucapkan terima kasih satu per satu. Saya harap kalian semua baik-baik saja. Guru Kekaisaran duduk di atas rusa putih dan tersenyum dan menundukkan tangannya kepada orang-orang dewasa di langkah ketiga. Orang-orang dewasa ini tidak menganggapnya serius, mereka hanya tersenyum dan berbasa-basi dengan Guru Kekaisaran. Bailu berjalan di udara dan berjalan menuju tempat duduk. Ketika melewati Tai Jianhou, Master Kekaisaran tersenyum dan mengangguk ke Tai Jianhou, dan kemudian sudut matanya secara tidak sengaja tertuju pada Lin Bai di belakang Tai Jianhou. Pada saat ini, mata Tuan Kekaisaran tiba-tiba memadat, dan rusa putih itu duduk dan berhenti di kehampaan. Bailu berbalik sedikit ke samping dan menghadap Iron Sword Marquis. Tuan-tuan Kekaisaran, kamu baik-baik saja. Marquis Tiejian memberi hormat dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Tuan Kekaisaran berhenti. Semuanya baik-baik saja, Tuan Marquis, sama seperti sebelumnya. Tuan Kekaisaran berkata sambil tersenyum. Tai Jianhou tersenyum, berdiri dan bertukar salam dengan Guru Kekaisaran. Orang lain di langkah ketiga melihat ke samping ke arah Tai Jianhou dan pengajar Kekaisaran. Mereka semua terkejut. Biasanya, pengajar Kekaisaran, yang selalu tidak terlihat, tidak suka berinteraksi dengan para pahlawan di kuil, tetapi mengapa dia berhenti? Untuk berinteraksi dengan Tai Jianhou sekarang. Bagaimana kalau ngobrol dengan Marquis Jian? Setelah beberapa salam, Master Kekaisaran mau tidak mau melihat ke belakang Tai Jianhou, dan berkata sambil terkekeh, siapa tuan muda ini? Tai Jianhou tertegun, menoleh ke belakang, dan melihat mata pengajar Kekaisaran tertuju pada Lin Bai, dia terkekeh dan berkata, ini Lin Bai. Dia dulunya adalah penjaga gadis kecil Sui Qiudi, tapi sekarang dia telah memasuki istana yang melalui usahanya sendiri, dan telah berkultivasi ke alam aspirasi tingkat ketujuh. Dia akan berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Lin Bai masih memilikinya. Datang dan temui Tuan Kekaisaran. Lin Bai melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Lin Bai telah bertemu dengan Tuan Kekaisaran. Master Kekaisaran masih tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu berani berpartisipasi dalam kompetisi hari ini jika kamu berada di alam aspirasi tingkat ketujuh. Kamu memiliki keberanian, jadi bekerja keraslah. Terima kasih. Master Kekaisaran. Jawab Lin Bai. Kalau begitu, Tuan Marquis, mari kita bicarakan nanti. Tuan Kekaisaran tersenyum, mengangguk ke pedang besi Marquis, mengusir rusa putih, pergi lagi, dan mendarat di kursinya, dan rusa putih itu menyilangkan kakinya di sebelah Tuan Kekaisaran, sangat patuh. Setelah duduk, mata Guru Kekaisaran membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, apakah Anda sudah mencapai alam aspirasi tingkat ketujuh? Ini jauh lebih cepat dari yang saya kira. Hampir. Master Kekaisaran melihat naik ke langit dan menghela nafas, seolah-olah nafas busuk keluar dari mulutnya. Zuo Xiang, yang duduk tidak jauh dari Imperial Preceptor, sepertinya melihat sentimen di mata Imperial Preceptor, dan mengabaikannya, dia hanya mengambil termos, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan minum sendiri. Sekarang hampir semua tokoh besar di ibu kota dewa hadir. Pangeran Rong, ini. Pangeran Hua, ini. Pangeran Fu, ini. Pangeran Mulia, ini. Segera, suara seperti derek tiba-tiba datang dari tempat itu, berteriak, seorang pria paruh baya yang agung mengenakan jubah naga berjalan ke tempat tersebut dengan kepala terangkat tinggi. Di belakang mereka, tim pengawal yang panjangnya sekitar beberapa kilometer dan datang dengan gagah berani. Pangeran militer kelas 1, Raja Naga, Raja Phoenix, dan lainnya di langkah ketiga berdiri satu demi satu untuk menyambut keempat pangeran. Lin Bai melihat ke samping, dan melihat Pangeran Rong sangat tinggi, agak kurus, dengan lengan ramping dan mata dingin. Pangeran Hua bertubuh pendek, bermain dengan dua bola naga di tangannya, dengan sedikit senyum playboy di bibirnya. Pangeran kaya itu bertubuh gemuk, wajahnya penuh daging putih lembut, dan sepasang mata tak lebih besar dari kacang kedelai yang tersembunyi di dalam dagingnya. Pangeran itu sangat kurus, seperti mumi, dengan kulit pucat, dan aura menakutkan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari kubur. Keempat pangeran tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda sehingga mudah dikenali pada pandangan pertama. Aku pernah melihat Pangeran Rong dan Pangeran Hua. Semua prajurit berdiri dan memberi hormat. Pangeran Rong tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya, sementara Pangeran Hua tersenyum dan mengabaikannya. Pangeran Gui memasang ekspresi dingin di wajahnya. Hanya Pangeran Fu yang berjalan ke kursi, duduk dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu berdiri di sana? Sajikan anggur dan makanannya. Aku akan terus menyajikanmu anggur enak dan makanan enak.
Mari kita semua bersenang-senang hari ini. Saudara ke-9, menurutmu apakah Tuan Phoenix menjadi lebih cantik akhir-akhir ini? Setelah Pangeran Hua duduk turun, dia melirik ke arah Phoenix Master dan langsung senang. Hehe bertanya pada Pangeran Kaya. Hehe, ini memang bagus. Sayang sekali bukan saudara 7 yang menghalangi. Tuan Phoenix seharusnya menikah denganku. Pangeran Fu menjawab sambil tersenyum. Dasar kentut, jelas kaulah yang menghalangi, bahkan ayahku mengeluarkan dekrit suci. Kaulah yang menghentikan petugas dekrit, merampas dekrit itu, dan membakarnya. Kalau tidak, Raja Phoenix akan melahirkan kepada beberapa putraku sejak dulu. Pangeran Hua memelototi Pangeran Fu dengan perasaan tidak puas dan berteriak. Suara mereka berdua begitu keras sehingga semua prajurit yang hadir berhenti di telinga mereka. Ketika Master Phoenix mendengar apa yang mereka berdua katakan, wajahnya tenang dan tidak tergerak, seolah dia sudah terbiasa dengan ini. Lu Yin berbisik kepada Lin Bai, 100 tahun yang lalu, Raja Phoenix ini adalah wanita tercantik di Tanah Suci Pusat. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya di Kota Suci. 2 dari 4 pangeran adalah pelamar yang penuh gairah. Saat itu, Pangeran Fu dan Pangeran Hua hampir bertengkar di istana demi Tuan Phoenix. Dapat dilihat bahwa wanita ini memang memiliki penampilan yang tiada taranya. Lin Bai melirik ke arah Tuan Phoenix dan tertawa pelan. Meski perubahan zaman telah meninggalkan banyak perubahan pada tubuhnya, meski kini ia mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya, Lin Bai masih bisa melihat bahwa kecantikannya sungguh mengejutkan di masa lalu. Itu juga karena Pangeran Fu dan Pangeran Hua sangat kejam saat itu sehingga mereka bahkan berani membakar dekrit suci untuk Tuan Phoenix, jadi tidak ada yang berani menikahi Tuan Phoenix sekarang. Lu Yin berkata sambil terkekeh, menurut rumor, ini Tuan Phoenix masih perawan. Sayang sekali pria seperti itu belum menyelesaikan pekerjaannya selama ratusan tahun. Lin Bai tersenyum, Pangeran Fu dan Pangeran Hua sedang bertengkar hebat, siapa yang berani menikah dengan Tuan Phoenix? Bukan itu yang dia inginkan. Apakah kamu akan melawan Pangeran Fu dan Pangeran Hua? Kami mempunyai 4 pangeran besar sekarang. Pangeran Rong mantap dan licik. Pangeran Hua pada dasarnya bohemian dan menyukai wanita. Pangeran Fu menghabiskan waktunya minum-minum dan berhubungan seks dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Pangeran Gui tidak pandai berkata-kata dan licik. Keempat pangeran ini bisa dikatakan unik. Lu Yin berbisik, Saudara Lin, pernahkah kamu mendengar bahwa istana pangeranmu secara bercanda disebut Istana Yama di ibu kota Tuhan? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan lihat lagi pangeranmu. Dia tampak seperti ini mumi itu sangat menyeramkan dan menakutkan, benar-benar terlihat seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Pangeran memperhatikan bahwa Lin Bai sedang menatapnya, dan segera dia menoleh ke belakang sedikit, matanya tertuju pada Lin Bai. Mata tajam dan dingin itu seperti 2 pedang yang menusuk jiwa Lin Bai. Kemudian, Pangeran memandang Lin Bai mengangkat bibirnya sedikit, memperlihatkan senyuman yang lebih menakutkan dari hantu. Adegan ini membuat Lin Bai merasa ketakutan. Tapi pangeranmu memberi perasaan pada Lin Bai, seolah-olah orang ini mengenal Lin Bai. Bab 3463 Putra Mahkota dan Pangeran ke-17. Apakah itu kamu? Pangeranmu menoleh ke belakang, menundukkan kepalanya dan mencibir di sudut mulutnya, matanya tampak seperti kenangan, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Lin Bai sangat ketakutan oleh tatapan mata pangeran bangsawan yang suram dan menakutkan sehingga dia berkeringat dingin. Dia segera membuang muka dan menunggu lama sebelum dia sadar kembali. Tidak lama kemudian, mata Lin Bai melihat lagi dan tertinggal di belakang Pangeran Rong. Ketika dia melihat mereka berdua, mata Lin Bai menyusut. Jangan tanya Tuhan. Wen Jia. Lin Bai sangat terkejut saat melihat 2 orang ini, terutama Wen Jia. Bukankah Lin Bai ingat bahwa dia bepergian dengan Fang Yiyun? Bagaimana dia bisa berdiri di samping Mo Wensen sekarang? Namun, tampaknya Wen Jia tidak memperhatikan Lin Bai, berdiri bersama Mo Wensen, berbicara dan tertawa satu sama lain. Dan Lin Bai dapat melihat bahwa Wen Jia tampaknya sangat menghormati Mo Wensen. Saat nama-nama besar di kota dewa memasuki tempat tersebut satu demi satu, seluruh tempat tampaknya secara bertahap menjadi sunyi di bawah kehadiran 4 pangeran, guru naga dan guru Phoenix, perdana menteri kiri dan kanan, dan pembimbing nasional. Pangeran militer kelas 1, Del. Kerumunan yang awalnya berisik di tempat tersebut, sekarang Anda tiba-tiba dapat mendengar suara jarum jatuh. Semuanya ada di sini, aku terlambat. Pada saat ini, seorang pemuda tampan lainnya berjalan keluar dari pintu masuk tempat tersebut. Dia memiliki wajah tampan dan senyum cerah di bibirnya. Dia memiliki kedekatan alami segera setelah dia membuka mulutnya.
Orang ini adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Di belakangnya ada 8 penjaga pribadi, salah satunya adalah Wang Ge yang ditemui Lin Bai. Aku sudah bertemu pangeran. Semua prajurit kembali berdiri dan memberi hormat. Yang Mulia menaiki anak tangga ketiga sambil tersenyum. Setelah menyapa para pahlawan, dia berjalan ke anak tangga keempat dan duduk. Ketika dia melihat kursi kosong tidak jauh darinya, matanya tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik dan ketidaksenangan. Setelah duduk, Yang Mulia Putra Mahkota melihat ke langkah ketiga sambil tersenyum dan berkata, Tuan Naga, Tuan Phoenix, sekarang sudah larut, bisakah kita memulai kompetisi seni bela diri? Lagi pula, ada begitu banyak pahlawan di sini, tapi bukan hanya duduk di sini dan menunggu dengan sia-sia. Raja Naga tertegun dan menatap Raja Phoenix. Sekarang Pangeran ke-17 belum tiba, dia ingin mengumumkan dimulainya kompetisi. Bukankah terlalu tidak menghormati Pangeran ke-17? Tapi tak disangka, setelah Master Phoenix memperhatikan tatapan Master Naga, dia hanya menutup matanya, seolah ingin menutup matanya dan menghilang. Raja Naga diam-diam memarahi Raja Phoenix karena bersikap tidak baik. Saudaraku, apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu bersedia menunggu saudaramu lebih lama lagi? Pada saat ini, tawa datang dari pintu masuk tempat itu lagi, dan seorang pria muda keluar, yang merupakan Pangeran ke-17. Lin Bai juga bertemu Pangeran ke-17 pada hari ulang tahun Nanzu Wanbao Zhenjun. Melihat Pangeran ke-17 masuk, Yang Mulia Putra Mahkota tersenyum dan berkata, Saudara ke-17, saya pikir Anda tidak akan bisa datang hari ini karena ada yang harus Anda lakukan. Sekarang Anda sudah di sini, cepatlah datang. Kompetisinya adalah akan segera dimulai. Kompetisi tahun ini, tapi ini sangat indah. Pangeran ke-17 mengambil waktu dan bertemu dengan pangeran militer di langkah ketiga, lalu berjalan ke langkah keempat dan duduk tidak jauh dari Yang Mulia. Lin Bai tidak terlalu terkejut dengan kedatangan pangeran ke-17, malah Lin Bai dikejutkan oleh rombongan yang mengikuti pangeran ke-17. Zhao Yue. Murid Lin Bai tiba-tiba menyusut, dan dia melihat seorang wanita mengikuti pangeran ke-17, dan itu adalah wajah Ye Suxin. Tentu saja, Lin Bai juga tahu saat ini bahwa Ye Suxin adalah Zhao Yue. Bagaimana dia bisa terlibat dengan pangeran ke-17? Lin Bai merasa terkejut. Kali ini, Lin Bai melihat terlalu banyak orang yang dikenalnya dalam persaingan antara Long Ting dan Feng Ge. Harus dikatakan bahwa kita tidak boleh bertanya kepada para dewa, seperti Wen Jia atau Zhao Yue. Jelas Lin Bai tidak tahu bahwa ada banyak wajah familiar di seluruh tempat yang belum pernah dilihat Lin Bai sebelumnya. Misalnya, Ye Qingsui, putri kepala Danau Pedang, sedang duduk di sudut, melihat tembakan besar di langkah ketiga dan keempat dengan kebencian di matanya. Misalnya, 12 gagak dari aliansi pedang sedang duduk di suatu tempat di tempat tersebut saat ini, menjaga wajah mereka tetap diam. Selain itu, ada banyak orang, Su Xianmei sedang duduk di anak tangga kedua, berbicara dan tertawa bersama putra ketujuh dari keluarga Qian. Di tempat keramaian juga terdapat sosok Su Yanhua, Sun Zizang dan lainnya, namun semuanya tersembunyi dengan baik dan tidak ketahuan. Setelah Raja Naga melihat Pangeran ke-17 dan Yang Mulia duduk, dia berkata kepada Raja Phoenix dengan perasaan tidak senang, kamu bisa membuka matamu sekarang, Pangeran ke-17 ada di sini. Raja Phoenix perlahan membuka matanya dan menghadap. Naga Tuhan tersenyum, sepasang mata yang indah menyipit, penuh pesona, dia tersenyum dan berkata, saya tidak bisa berurusan dengan dua orang ini, saya masih membutuhkan Anda untuk lebih berurusan dengan mereka. Saya tidak bisa berurusan dengan mereka juga. Raja Naga memelototi Feng. Sang Bagafa berbisik, salah satu dari dua orang ini kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Suci Kerajaan Suci Pusat di masa depan. Jika dia menyinggung mereka sekarang, itu bukanlah hal yang baik bagi Tuan Naga. Tuan Phoenix tersenyum cerah, aku sudah cukup kesal. Pangeran Hua dan Pangeran Fu sedang main-main. Sebagai seorang laki-laki, tidak bisakah kamu lebih bertanggung jawab? Tuan Phoenix, berhentilah berpura-pura menjadi lemah. Kamu berada di sebelah kanan lagi pula, pria kuat di dunia ini. Raja Naga mengerutkan bibirnya dan berkata, jika aku tidak menerobos alam kuasi Dao pada saat itu, aku khawatir aku akan dimakan oleh Pangeran Fu dan Pangeran Hua sekarang. Guru Phoenix berkata tidak senang. Saat itu, Pangeran Fu dan Pangeran Hua terpesona oleh Master Phoenix, tetapi Master Phoenix sepertinya meremehkan mereka berdua. Dia tidak punya pilihan selain mengumumkan kemundurannya di Paviliun Phoenix, dimulai dari alam aspirasi tingkat pertama ke alam kuasi Dao. Baru saja keluar dari pengasingan. Setelah memiliki tingkat budidaya alam kuasi Dao, Pangeran Fu dan Pangeran Hua akhirnya menahan diri.
Belakangan, dilaporkan bahwa Feng Zhu adalah penguasa Paviliun Fengge, yang dianggap sangat berkuasa di ibu kota para dewa, baru kemudian Pangeran Fu dan Pangeran Hua menyerah, mengetahui bahwa kekerasan tidak akan berhasil. Lupakan saja, siapa yang menyebutku laki-laki? Raja Naga berkata tanpa daya kepada Raja Phoenix. Dia segera berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17, Yang Mulia, Pangeran ke-17, sekarang waktumu telah tiba. Yang Mulia juga telah duduk, dan kompetisi hari ini dapat dimulai. Yang Mulia Putra Mahkota mengangguk dan berkata sambil tersenyum, haha, oke, saya tidak sabar menunggu lama. Mari kita mulai. Pangeran ke-17 tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah kerinduan tahun ini berapa banyak kuda hitam dan monster yang akan muncul di Paviliun Feng. Benar-benar mengasyikkan. Saya ingat saudara ke-17 pergi ke Nanzu untuk memenangkan hati banyak orang jenius, mengapa tidak mengundang mereka keluar untuk bersaing dengan para jenius di Paviliun Longting Feng? Sang pangeran bertanya sambil tersenyum. Lupakan saja, saudara kaisar, bagaimana Nanzu Tianjiao bisa sama dengan Sendu Tianjiao? Pangeran ke-17 menggelengkan kepalanya dan berkata. Sementara Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 berbicara dan tertawa, sosok Raja Naga perlahan-lahan terbang di udara, dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Dia berkata, kerajaan suci pusatku, yang didirikan dengan paksa, menerima rahmat dari Yang Suci Kaisar selama 1 tahun. Ada kontes seni bela diri di Longting dan Fengge. Saya berharap murid-murid Longting dan Fengge akan tampil baik hari ini dan berusaha menjadi yang terbaik. Jangan menghina adat istiadat nasional. Yang Mulia Putra Mahkota menambahkan dengan lantang pada saat ini, karena ini adalah kontes seni bela diri, kita masih harus berhenti di menit-menit terakhir. Jangan merusak keharmonisan Longting dan Fengge. Yang Mulia Putra Mahkota benar sekali. Raja Naga berkata sambil tersenyum, berkat rahmat Kaisar Suci, kompetisi seni bela diri tahun ini antara murid Longting dan Fengge akan dimulai. Silakan naik ke panggung untuk mengumumkan kompetisi tersebut. Prajurit dalam duel. Segera. Segera setelah Raja Naga selesai berbicara, 10 tetua wasit melompat dan mendarat di atas ring. Mereka pertama-tama memberi hormat pada langkah ketiga dan keempat dan kemudian mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanan. Berteriak dengan keras, Longtai, no. 1 Longting vs. Fengge no. 1, silakan naik ke panggung. Snaketai, kerinduan no. 1 vs. Fengge no. 1, silakan naik ke panggung. Jiatai, kerinduan no. 1 vs. No. 1 Paviliun Feng, tolong ayo ke atas panggung. Para tetua di 10 arena berteriak keras. Para murid Paviliun Longting Feng yang memegang token kayu menundukkan kepala mereka dan setelah memastikan nomor token, mereka terbang. Itu jatuh di atas ring. Lin Bai juga mengeluarkan token dari tas penyimpanannya dan melihatnya, yang terbaca, Longtai 77. Berapa banyak kamu? Lu Yin bertanya. 77. Lin Bai menjawab tanpa ekspresi. Ini tidak mendesak, mungkin perlu 1 atau 2 jam sebelum kami sampai di tempat Anda. Lu Yin berkata sambil tersenyum. Bab 3464 kompetisi dimulai. Naga, ular, harimau dan macan tutul, A, B, C dan D, angin dan hujan, totalnya ada 10 tahapan. Sekarang, ketika para tetua mengeluarkan gulungan itu dan membacakan nama dan nomor mereka, 20 prajurit terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di panggung yang berbeda. Setelah menunjukkan tanda kayu, para tetua mengangguk dan menyimpan gulungan itu setelah memastikan bahwa itu benar, dan berkata, saat saya turun dari ring, kompetisi akan resmi dimulai. Itu akan berlangsung sampai salah satu pihak jatuh dan tidak dapat melakukannya. Bertarung lagi atau terjatuh dari panggung. Yang Mulia Putra Mahkota telah memerintahkan agar kompetisi dimulai. Jangan menyakiti nyawa orang saat kami berkompetisi. Meskipun kami berkompetisi, kami juga mengundang murid-murid Paviliun Longting Feng untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka dan berjuang demi kejayaan sekte masing-masing. Setelah para tetua ini mengucapkan kalimat yang sama secara serempak, mereka berbalik dan melompat ke arena. Segera, hanya murid-murid Paviliun Longting Feng yang tersisa di atas ring. Ini adalah pertempuran, jadi mereka semua sedikit bingung. Setelah tetua itu turun dari ring, saat momentum para murid di kedua sisi meningkat, sebuah pertempuran perang pecah. Lingkaran sihir luar biasa dipasang di atas dan di bawah ring untuk mengisolasi dampak kekuatan spiritual, sehingga para pejuang yang bertarung di atas ring dapat menggunakan keterampilan seni bela diri mereka sesuai keinginan. Saat kompetisi dimulai, mata tidak terhubung. Orang-orang yang duduk di kursi penonton memandang ke 10 arena satu demi satu.
Ada sesuatu yang menarik tentang itu, dan mereka bahkan lebih terkesan. Ini adalah babak pertama. Saya tidak melakukannya, aku tidak menyangka hanya butuh beberapa tarikan napas. Dalam sekejap, pemenang kompetisi di platform ular akan ditentukan. Seseorang berseru, dan segera banyak orang melihat ke arah platform ular, hanya untuk melihat seseorang di platform ular sudah terbaring di tanah, meratap terus-menerus, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan pemenangnya membungkuk dan memberi hormat ke arah Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran ke-17 dan lainnya, dan segera berjalan keluar dari panggung kompetisi. Ada banyak arena utama di platform ular, dan prajurit yang ditugaskan di platform ular tidak terlalu kuat. Diperkirakan perbedaan kekuatan yang sangat besar adalah hal yang normal. Ya, setiap tahun dalam kompetisi. Platform naga adalah arena utama, dan platform naga adalah arena utama. Persaingan di antara mereka adalah sorotan sesungguhnya. Dikatakan bahwa semua prajurit dengan potensi tertentu di Paviliun Longting Feng tahun ini akan berada di panggung naga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kompetisi pertama di panggung naga, mereka adalah Si Kong Jian dari Longting dan Lin Gu dari Paviliun Feng. Banyak orang memfokuskan pandangan mereka pada Long Tai. Lu Yin berbisik, Si Kong Jian dari Longting dan Lin Gu dari Paviliun Feng, keduanya adalah pejuang Tao, dan budidaya mereka tidak dapat diprediksi. Meskipun mereka tidak sebaik para jenius jahat di Paviliun Feng Longting, mereka tetap bagus. Dia dianggap sebagai master kelas 1 di alam aspirasi tingkat 9. Suara Lu Yin terdengar di telinganya, tetapi Lin Bai hanya melihat persaingan antara Si Kong Jian dan Lin Yan. Saya hanya melihat dua orang, Anda datang dan pergi, pedang dan pedang berkedip, datang dengan gerakan yang mengancam, mematikan tanpa meninggalkan jalan bagi lawan untuk mundur. Di panggung kompetisi, jika ada sedikit kesalahan dalam pertarungan antara kedua orang ini, mereka akan kalah. Oleh karena itu, keduanya tampak sedikit berhati-hati, yang membuat pertarungan antara keduanya berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum berakhir. Si Kong Jian memanfaatkan kelemahannya dan memaksa Lin Gui mundur dengan satu serangan, lalu menggunakan kombinasi teknik pedang untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Lin Gui tidak mampu menangkis dan jatuh ke platform kompetisi, dipenuhi dengan penyesalan. Ilmu pedang yang bagus. Lin Bai berbisik, dia bisa melihat bahwa ilmu pedang Si Kong Jian sangat maju, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit di Istana Yang. Itu benar-benar ilmu pedang yang kuat. Lu Yin juga berbisik. Dan dia masih menyembunyikan kekuatannya. Lin Bai berkata dalam hati. Meskipun Si Kong Jian tampil bagus dalam pertarungan dengan Lin Yu, Lin Bai masih bisa melihat bahwa Si Kong Jian tidak menunjukkan seluruh kekuatannya dan sengaja menyembunyikannya. Diperkirakan begitu dia akan menunggu hingga putaran kedua kompetisi sebelum mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Segera, putaran pertama kompetisi di 10 arena berakhir. 10 tetua berjalan ke arena lagi, membuka gulungan, dan membacakan pasangan prajurit berikutnya untuk bertarung. Ada banyak kegembiraan di depan seluruh tempat Paviliun Longfeng. Setiap kompetisi yang menarik sungguh luar biasa. Hingga tengah hari, nomor kontes berangsur-angsur mendekati nomor Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai berjalan ke arah Tai Jianhou dan berkata dengan hormat, "Tuan Hou, sekarang kompetisi di panggung naga telah mencapai ke-75, saya harus turun dan bersiap." "Oke, hati-hati. Bekerja keras untuk menang kemuliaan bagi kerinduan." Tai Jianhou mengangguk dan tersenyum. "Ya." Lin Bai menjawab, lalu berjalan menuruni tangga ketiga dan menunggu di dekat platform naga tempat tersebut. Melihat Lin Bai pergi, Sui Qiudi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana dia menyelinap di alam kenaikan tingkat ke-7. Nanti di kompetisi, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan satu putaran pun." Lawannya. Tai Jianhou berkata dengan dingin. "Dier, ingatlah untuk tidak meremehkan siapapun di ibu kota ilahi. Ayah, kamu tidak tahu bahwa Lin Bai memiliki banyak ide cerdas. Saya pikir dia pasti menggunakan suatu metode untuk melewati babak penyisihan dengan tingkat kultivasi alam aspirasi tingkat ke-7. Sui Qiudi mengerutkan bibirnya dan berkata, memandang dengan tidak baik ke arah Lin Bai. Faktanya, Sui Qiudi selalu memiliki kesan buruk terhadap Lin Bai di hatinya. Dia membunuh boneka Tianxia dengan satu pedang. Sui Yunmeng tertawa dengan suara rendah. Satu pedang. Bunuh. Bahkan Tai Jianhou sedikit terkejut. Itu benar, membunuh dari depan dengan satu pedang. Tidak ada oportunisme. Itu sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan. Sui Yunmeng tertawa dengan suara rendah. Mata Tai Jianhou berbinar, dan dia benar-benar menantikan penampilan Lin Bai.
Di arah lain, pangeran melihat Lin Bai berjalan keluar dari belakang Tai Jianhou dan mendekati Long Tai. Dia segera tersenyum dingin dan berkata, apakah ini giliranmu? Coba saya lihat seberapa banyak kemajuanmu selama bertahun-tahun. Master Kekaisaran, yang telah tersenyum dengan matanya, tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya pada saat ini, matanya tidak bisa menahan untuk tidak tertuju pada Lin Bai, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Perdana Menteri Kiri juga melihat ke Long Tai. Yang Mulia Putra Mahkota juga melihat Lin Bai berjalan keluar dari belakang Tai Jianhou, dan segera tertawa dengan suara rendah, sepertinya prajurit ini memiliki hubungan dekat dengan rumah Tai Jianhou. Ya, putra tertua duduk di belakang Yang Mulia Putra Mahkota berbisik sambil tersenyum. Orang ini bisa dianggap sebagai orang yang berbakat. Kebetulan, bukankah Markis Tiejian khawatir Sui Yunmeng belum meninggalkan kabinet? Jika orang ini meraih hasil bagus dalam kompetisi seni bela diri tahun ini, saya bisa menjadi seorang mak comblang dan berikan bantuan ke rumah Markis Tiejian. Saya menyukainya. Yang Mulia Putra Mahkota tertawa pelan. Yang Mulia telah menyelesaikan masalah ini untuk Tuan Tiejian. Saya yakin Yang Mulia akan mengingat Yang Mulia Putra Mahkota. Putra tertua juga berkata setuju. Yang Mulia Putra Mahkota tersenyum tipis dan melihat kompetisi di platform naga. Lin Bai berjalan ke Long Tai dan menunggu. Tidak lama kemudian, Lin Bai tiba. Penatua Long Tai membuka gulungan itu dan membaca dengan lembut, Kerinduan 77, Fengge 77, silakan naik ke panggung. Mendengar suara itu, Lin Bai menarik napas dalam-dalam, melompat, dan mendarat di atas ring. Persaingan di platform naga selalu menarik perhatian semua prajurit yang hadir saat Lin Bai naik ke atas panggung, semua prajurit juga melihatnya. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir pangeranmu. Zhao Yue, yang berada di belakang pangeran ke-17, mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum. Sui Yunmeng dan Tai Jianhou menunggu dengan napas tertahan. Dong Dian, Tang Su, Mo Ling dan orang lain di tempat tersebut juga melihat ke arah Lin Bai. Bab 3465 Pertempuran Pertama. Ketika Lin Bai berjalan ke panggung kompetisi, ada banyak mata yang tersembunyi di kegelapan menatap Lin Bai di tengah kerumunan. Mereka awalnya ingin berdiri dan bersorak untuk Lin Bai, tapi sekarang mereka tidak bisa menunggu dan hanya bisa mengawasinya secara rahasia. Mata Su Xianmei berbinar, dia berhenti berbicara dan tertawa dengan Tuan Muda ke-7, dan menatap Lin Bai dengan saksama. Tuan Muda ke-7 juga tersenyum, berhenti berbicara, dan melihat ke arah platform naga. Mengapa dia seorang pejuang di alam kenaikan tingkat ke-7? Terutama seseorang yang ada di sini untuk mengesankan orang. Hei, itu benar-benar membosankan. Tampaknya para murid Paviliun Feng akan menang dengan mudah. Lawan dari prajurit tingkat ke-7 di alam Ascension ini adalah Feng Ge. Gu Tiancheng. Lin Bai muncul pertama kali. Setelah banyak orang melihat kultivasi Lin Bai, mereka semua menunjukkan ejekan. Tetapi ketika mereka melihat Lin Bai lawan, senyum mereka langsung mengeras dan mata mereka melebar. Menjadi tercengang. Feng Ge. Gu Tiancheng. Lin Bai dalam masalah. Sui Yunmeng berkata dengan ekspresi serius ketika dia melihat murid Feng Ge berjalan menuju ring. Lin Bai berdiri di atas ring, memandang pria yang berlawanan dengan wajah muram, sosok panjang, pria dingin berpakaian putih, dan pedang di tangannya. Dia berjalan ke atas ring. Dia memiliki selendang rambut panjang, beberapa helai rambut tergerai di depan keningnya, dan sepasang rambut di rambutnya. Mata yang muncul di benang itu sama ganasnya dengan pedang. Sekilas terlihat jelas bahwa orang ini bukanlah orang baik. Dia melangkah ke atas ring, selangkah demi selangkah, dan bahkan sebelum dia mengambil langkah, momentum mengerikan dan kekuatan pedang menyebar. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu sulit di luar gerbang. Dong Dian duduk di kursi penonton dan menarik napas dalam-dalam. Dia juga dapat melihat bahwa Gu Tiancheng dari Paviliun Feng bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Dengan Lin Bai dan Gu Tiancheng sama-sama mengeluarkan tanda kayu dari tas penyimpanan mereka dan melayangkannya di telapak tangan mereka. Setelah melihatnya, tetua itu yakin bahwa itu benar, dan segera berbalik dan keluar dari ring. Yang lebih tua pergi. Long Tai ini sepenuhnya milik Lin Bai dan Gu Tiancheng. Setiap tahun, ada banyak orang yang ingin membuat gebrakan dalam kompetisi Paviliun Longting Feng, atau untuk mendapatkan ketenaran. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda harus berusaha sekuat tenaga. Sebelum Anda selesai menunjukkan kemampuan Anda, saya tidak akan mengalahkanmu. Gu Tiancheng berkata dengan dingin kepada Lin Bai setelah melihat tetua itu pergi. Kata-katanya sangat gelap dan serak, menimbulkan perasaan kasar. Setelah Gu Tiancheng melihat kultivasi Lin Bai, dia berpikir bahwa Lin Bai, seperti prajurit lainnya,
datang ke arena ini hanya untuk mendapatkan ketenaran, jadi dia berencana memberi Lin Bai kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Dia tidak akan mengalahkan Lin Bai sampai dia memamerkan keahliannya. Tampaknya ini adalah kebaikan Gu Tiancheng kepada Lin Bai, tetapi ini juga menunjukkan kepercayaan Gu Tiancheng pada kekuatannya sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Lin Bai terkekeh dan berkata, tetapi sejauh ini, hanya sedikit orang yang masih hidup untuk melihatku mengerahkan seluruh kekuatanku, dan hari ini, menurutku itu tidak perlu. Kamu bisa ambil tindakan. Pertarungan yang adil. Lin Bai memandang Gu Tiancheng sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Gu Tiancheng tidak lagi ragu-ragu. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan perlahan menghunus pedangnya. Setiap kali dia menghunus pedangnya, hawa dingin di arena menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan dingin, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri Anda, karena Anda tidak tahu bagaimana cara menghargainya, maka Anda akan gagal. Saya harap Anda akan mengingat kegagalan hari ini di tahun mendatang. Swiss. Gu Tiancheng mengayunkan pedangnya yang tajam, mengarahkan ujung dinginnya ke Lin Bai, dan angin pedang yang kencang menghantam Lin Bai seperti naga dewa. Kekuatan pedang ini saja sudah cukup untuk membuat beberapa anak muda melarikan diri, namun dia menghadapi Lin Bai. Meskipun kekuatan pedang ini luar biasa, namun tidak dapat menggoyahkan fondasi Lin Bai. Saat berikutnya, tubuh Gu Tiancheng bergoyang, berubah menjadi bayangan dan menuju Lin Bai. Di arena, ada angin kencang, kilat, dan guntur. Di tengah suara menderu, pedang sedingin es Gu Tiancheng menembus kehampaan, dan cahaya pedang tajam langsung sampai ke alis Lin Bai. Pedang itu ditusukkan dan hendak menembus kepala Lin Bai. Sudah berakhir, pedang Gu Tiancheng terlalu cepat. Diperkirakan prajurit di alam aspirasi tingkat ke-7 akan dibunuh oleh pedang Gu Tiancheng sebelum dia sempat bereaksi. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke platform naga. Melihat pedang Gu Tiancheng, mereka semua datang membantu Lin Bai berkeringat. Pedang ini terlalu cepat. Ini sangat cepat. Apalagi Lin Bai, seorang pejuang di alam aspirasi tingkat ke-7, mereka menduga bahwa bahkan seorang pejuang di tingkat yang sama akan kesulitan menangkap pedang Gu Tiancheng. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gu Tiancheng menusuk dengan pedang secepat kilat pada saat kritis ini, Lin Bai menoleh sedikit dan membiarkan pedang itu meluncur melewati telinganya tanpa melukai Lin Bai sama sekali. Apa? Gu Tiancheng terkejut, dia buru-buru menyingkirkan pedangnya dan mundur, kembali ke sudut ring, menatap Lin Bai dengan ngeri. Sejauh ini, Gu Tiancheng belum mengerti bagaimana Lin Bai menghindari pedang ini. Ilmu pedang yang bagus. Lin Bai terkekeh pelan, dengan kegembiraan di matanya, seolah dia sangat puas dengan ilmu pedang Gu Tiancheng. Saya ingin menarik kembali apa yang baru saja saya katakan kepada Anda. Anda adalah lawan yang baik. Gu Tian mengakui bahwa dia serius. Pedang barusan tidak bisa mengalahkan Lin Bai. Gu Tiancheng sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depan tentang dirinya mungkin tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sederhana sekali. Sejak kamu berkuasa, kamu telah berbicara dengan niat baik, tetapi sekarang kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Baiklah, aku juga akan memberimu rasa hormat. Lin Bai terkekeh dan mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya, menunjuk ke arah Gu Tiancheng dan berkata, saya sebagai seorang kultivator pedang, saya tidak ingin menghunus pedang saya dalam pertempuran ini, tetapi Anda mengatakan demikian. Jika saya tidak menghunus pedang saya akan meremehkan Anda. Saya ambil pedangmu sekarang kamu harus mengambil pedangku juga. Begitu Lin Bai selesai berbicara, pedangnya terangkat ke langit. Pada saat ini, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Angin aneh menderu dari belakang Lin Bai, dan angin itu sepertinya membawa ratapan hantu neraka 9 meter. Seluruh platform naga dipenuhi dengan ratapan yang menakutkan. Suara benturan baja dengan pedang terus bergema di arena. Darah berceceran dan suara ratapan prajurit muncul. Seluruh platform naga sepertinya telah berubah menjadi abu. Asura neraka. 72 pembunuhan di api penyucian. Seorang pria muda berdiri tidak jauh di bawah platform naga. Matanya kusam pada awalnya, dan dia tidak terlalu memperhatikan pertempuran antara Lin Bai dan Gu Tiancheng. Tapi saat kekuatan pedang menyebar keluar, ini mata pemuda itu tiba-tiba menjadi cerah, dia menatap Lin Bai dan berseru kaget. Orang ini adalah Gong Yang Hao dari Pavilion Feng, dan dia juga murid dari Master Pedang Sendu. Itu 72 pembunuhan di api penyucian. Tuan Feng berbisik kepada Raja Naga dan tersenyum, sepertinya Dong Dian telah menemukan murid yang baik.
Murid bernama Lin Bai ini telah mempraktikkan 72 pembunuhan di api penyucian, ia telah mencapai alam Xiao Cheng, dan akan memasuki alam Da Cheng. Raja Naga tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memandang Lin Bai dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Raja Naga tahu betul bahwa Lin Bai baru saja memasuki istana yang belum lama ini, dan baru dilatih oleh Dong Dian selama beberapa bulan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Lin Bai sudah menguasai 72 pembunuh api penyucian pada tingkat yang kecil. Apa artinya ini? Ini hanya menunjukkan bahwa Lin Bai adalah penyihir pendekar pedang yang tak tertandingi.